Ini bisa nih. Kita this meeting itu go it ya. Iya, got it. Pagi Bu Hermi. Kamu bisa masuk nggak di sini? Selamat pagi Bella. Selamat pagi Bu Hermi. Selamat pagi Marcella. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Anastasia. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Fernando. Evelyn, selamat pagi. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Bu Janet. Hermin. Sudah rapi. Judika, selamat pagi. Selamat pagi Bu Juan. Hermin. Selamat pagi Juan ganteng. Selamat pagi Bu. Hai Gesang. Gesang selamat pagi Gesang. Bu Hermin. Selamat pagi Novela. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Judika. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Tristan. Ambil Tristan manual aja ya. Selamat pagi Bu Hermin. Ya, selamat pagi Joyce Mamora Joyce. Selamat pagi. Selamat pagi Mikael. Selamat pagi. Selamat pagi Karisa. Selamat pagi Bu Hermin. Selamat pagi Pagi Bu Hermin. Selamat pagi Calvin, ganteng juga. Pagi Bu Hermin. Selamat pagi anak-anak, hebat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Hermin. Luis. Iya, Luis Oren. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Hermin. Pagi Bu Selamat Hermin. pagi semuanya. Ayo kita sapa-sapa dulu ya dengan temannya sambil menunggu temannya. Sambil ini lagi Selamat pagi Fani. proses untuk memasukkan data karena tadi ada Pagi, Bu gangguan. Jadi datanya dipindah dulu ya, file yang mau untuk Zoom itu Ibu Guru baru memindahkan karena tadi laptop yang satunya baru ada masalah. Jadi tunggu sebentar ya sambil nunggu temannya masuk semua. Oke Bu. Ya, ada masalah filenya tadi di laptop yang satu nggak mau dibuka, jadi harus dipindahkan dulu Nak di laptop yang lain. Tunggu sebentar ya Nak ya. Baik Bu. Sambil nunggu teman lengkap. Halo Joyce, William, selamat pagi. Kimi, selamat pagi Kimi. Halo. Aduh. Kimi udah ganteng Kimi, bangun pagi hebat. Bu Hermin sudah sarapan belum? Sudah saya. Bu Hermin sudah sarapan sama sayur pare. Ibu Hermin pagi-pagi udah masak sayur. Udah mandi. Oh sudah. Kevin udah sarapan, Kimi udah sarapan? Udah. Oh belum. Sudah. Hermin suka pare. Iya, sama ya. Sudah mandi dah. Sudah mandi dah Bu Hermin. Sudah dong. Tidak mandi. Sayur pare biar sehat ya. Harus banyak makan sayur anak-anak supaya sehat. Ibu. Ya. Ya Bu. Tuh. Gesang sudah sarapan Gesang. Dah.
Ibu masak apa, Gesang? Masak telur balado. Oh, mantap. Bu Hermin apa kabar? Oh, Bu Hermin kabarnya baik, sehat-sehat, nak. Anak-anak juga sehat semua ya. Halo, Kevan. Oi, Kevan. Kevan ganteng, selamat pagi. Bu Edmin, kapan kita sekolah? Ke sekolah nanti dikabari. Pasti kita berdoa semoga di bulan September kita bisa melaksanakan sekolah. Ibu guru sudah kangen sama anak-anak, pengen jumpa sama anak-anak yang ganteng-ganteng. Aduh, Juan seragamnya udah mulai sempit ya. Iya. Bentar lagi kita, sebentar lagi itu sudah mau beres itu filenya. Tadi tiba-tiba gangguan sayang. Selamat pagi sayang. Pagi Bu. Selamat pagi. Halo Louis, selamat pagi. Apa itu Bu yang di belakang? Oh, itu yang di belakang itu data-data, iya, data-data guru karena Ibu berada di kantor guru. Oh. Kok di sekolah, sayang? Lagi. Bu Hermin sehat. Sehat, sayang. Ibu Hermin sehat. Berkat doa anak-anak, Bapak Ibu guru sehat semua. Aku nih juga guru loh. Ini aku bagi kotak-kotak. Oh iya. Bu Hermin tetap semangat ya. Oh, terima kasih sayang. Anak-anak juga semangat ya. Iya. Nanti saatnya kita bertemu, kita akan jumpa sama-sama ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak bisa selamat pagi. Bisa mendengar suara ibu? Yang bisa mendengar suara ibu angkat jempolnya. Selamat pagi. Yang bisa mendengar suara ibu angkat jempolnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, kita bertemu kembali dalam waktu hari ini. Anak-anak sehat selalu ya. Baik, kita akan segera mulai. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Anak-anak ya, ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama dengan Bu Hermin. Anak-anak, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Ayo sikap berdoa yang baik. Yuk. Mari Bu Dian, kita berdoa bersama ya. Yuk, sikapnya yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karuniamu. Semalam telah berlalu. Memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Sama-sama. Sama-sama Bu Hermin. Sama-sama Bu Hermin. Anak-anak bisa mendengar suara Bu Lili. Ya, Kita mau mulai pembelajaran hari ini. Ibu Lili minta anak-anak semuanya mikrofonnya dimatikan. Oke, Bu. Sudah? Mikrofonnya dimatikan. Dan Kayak mana ini, Mak? Aku bisa kayak tapi fokus. Kak, tolong. Tidak Kakak. dengan chat, tidak sibuk dengan kemana-mana, tapi fokus ya. Perhatikan ibu, tidak main-main, tidak chat sana chat sini, oke? Bisa? Yang bisa angkat jempolnya. Oke, silahkan duduk dengan baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Gimana sih? Baik, hari ini Kamis 26 Agustus 2021 kita bertemu kembali dalam tematik tema 2 bermain di lingkunganku. Siapa ini yang coret-coret ya? Tidak coret-coret ya anak-anak ya, supaya tampilannya menjadi jelek kalau anak-anak coret-coret. Kalau sudah jelek kita tidak bisa memperhatikannya. Tetap tenang. Perhatikan Ibu. Tema 2 bermain di lingkunganku, subtema kedua juga bermain di rumah teman. Pembelajaran 4 dan 5. Wow, bermain di rumah teman. Tapi untuk saat ini jangan sering-sering dulu ya bermain ke rumah teman kita ya nak ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengajak anak-anak untuk mengenal aturan yang baik ketika bertamu ke rumah orang lain atau ke rumah teman. Jadi tidak asal datang-datang saja, ada aturannya. Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian yang kedua, mengenal dan menyebutkan ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Lalu yang ketiga, menjelaskan prosedur variasi gerak menarik tanpa berpindah. Wow, bagaimana itu Bu? Menarik tapi tidak berpindah. Nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Yang keempat, siswa dapat melakukan pembagian dengan cara pengulangan yang berulang. Nah, kita masuk pembelajaran pertama. Kita akan, yuk kita baca bersama-sama teks ini yang judulnya, kerja kelompok. Di sini ada Dimas dan Rudi sedang berkunjung ke rumah Elmi untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah sampai di rumah Elmi, Dimas mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh Elmi dan mempersilahkan Dimas dan Rudi duduk di ruang tamu dengan sopan. Tiba-tiba muncullah Ibu Elmi dari dalam rumah. Ada Dimas dan Rudi toh, kata Ibu Elmi. Dimas dan Rudi berdiri dan mengucapkan salam. Selamat pagi Tante, kami akan mengerjakan tugas kelompok, jawab Dimas dengan sopan. Oh begitu, silahkan, kata Ibu Elmi. Lalu mereka menjawab, terima kasih Tante. Bersama-sama.
Tidak lama kemudian, Elmi datang membawa perlengkapan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Mereka bertiga pun sibuk dengan tugas mereka. Ibu Elmi datang kembali dengan membawa minuman dan sepiring pisang goreng. Tidak lupa, Dimas dan Rudi mengucapkan terima kasih atas hidangan yang dibawakan oleh Ibu Elmi. Nah, anak-anak, dari teks ini, di sini Dimas dan Rudi sedang berkunjung ke rumah Elmi. Di sini tadi awal sekali, sebelum masuk Dimas melakukan apa? Mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Bisa permisi, salam, atau yang lainnya. Supaya yang di rumah juga tahu kalau ada tamu. Nah, anak-anak, sebentar ya nak ya. Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengenal aturan saat berkunjung ke rumah orang lain. Orang lain di sini yang ibu maksud adalah bisa teman, bisa juga saudara-saudara kita. Apa aja ya aturannya ya? Oh ya, anak-anak, aturan ini disebut juga dengan tata tertib. Kenapa kita harus menaati aturan ini? Aturan yang ada dibuat supaya kita menjadi lebih tertib dan juga sopan ketika berkunjung ke rumah orang lain. Yuk kita lihat aturan ketika kita bermain ke rumah orang lain. Yang pertama, seperti yang dilakukan Dimas tadi, mengetuk pintu. Tidak mungkin kita datang langsung buka pintu dan masuk. Itu tidak sopan. Tetapi kita harus ketuk pintunya dulu. Pertama, mengetuk pintu terlebih dahulu. Ingat, kalau mau datang ke rumah orang, ke rumah saudara ataupun teman, walaupun sudah kenal, ketuk pintu. Oke? Ketuk pintunya. Setelah itu, ucapkan salam. Permisi, selamat sore, shalom, ataupun salam yang lainnya. Jangan lupa untuk mengucapkan salam. Kemudian, menyapa dengan ramah. Tujuan kita datang ke sana untuk apa dan akan bertemu dengan siapa. Kalau yang membukakan pintunya adalah mamanya, katakan dengan ramah, "Tante, saya ingin bertemu dengan Nina. Apakah Nina ada di rumah?" Berkata dengan sopan, berkata dengan ramah, supaya yang didatangin juga senang. Kalau kita datangnya sudah tidak sopan, tidak mengetuk pintu, tidak mengucapkan salam, yang punya rumah juga tidak akan suka kalau kita datang. 3, yang pertama mengetuk pintu, mengucap salam, menyapa dengan ramah. Kemudian ada lagi loh, setelah disuruh masuk oleh yang punya rumah, duduklah dengan sopan. Dengan baik, tidak langsung, belum disuruh masuk langsung masuk. Belum disuruh duduk langsung duduk. Nanti yang punya rumah kaget. Tetapi setelah dipersilahkan, duduklah dengan sopan dan baik. Kemudian, setelah dipersilahkan masuk, disuruh duduk, jangan lupa mengucapkan terima kasih kembali. Terima kasih karena sudah disuruh duduk dan diterima di dalam rumah itu. Nah, anak-anak, ketika kita sudah sampai di rumah, ketika sudah melakukan semua aktivitas kita, kalau kita mau keluar atau mau ke kamar mandi, jangan lupa untuk meminta izin. Kalau anak-anak perlu ke kamar mandi, jangan langsung pergi, itu tidak sopan. Tapi memintalah izin kalau mau ke kamar mandi. Karena itulah hal yang baik. Kalau tidak, nanti mereka juga merasa tidak nyaman. Kemudian, kalau kita bermain ke rumah teman, kita yang membawa makanan atau dihidangkan makanan oleh teman kita,
kita pun harus ikut menjaga kebersihan di rumah teman kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tetapi tanya kepada yang punya rumah di mana tempat sampahnya. Jika kita punya sampah, kita buang sampah itu di tempatnya. Tidak diletakkan aja di meja atau diselip-selip di sofa. Itu tidak baik dan itu tidak sopan. Tapi tanya dan katakan di mana tempat sampah dan katakan kalau kita ingin membuang sampah itu di tempatnya. Di rumah kita sudah belajar untuk menjaga kebersihan rumah kita. Ketika kita bermain ke rumah saudara, ke rumah tetangga, ke rumah teman, kita pun harus ikut menjaga kebersihan rumah yang kita datangi. Begitu ya anak-anak, inilah tadi aturan ketika kita berkunjung ke rumah teman. Tetapi ini tidak hanya berlaku untuk ke rumah teman saja. Bisa juga ke rumah saudara kita, tetangga yang ada di sekitar rumah kita, temannya orang tua kita ketika kita diajak mama dan papa berkunjung, bermain ke rumah sahabatnya. Aturan ini pun boleh dan harus kita taati dan kita jalankan. Ya anak-anak, itulah tadi aturan ketika berkunjung. Selanjutnya, Bu Lili mau mengajak anak-anak untuk, ya beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang wujud benda yang ada di sekitar kita. Ada 3 ya, benda apa saja? Ada benda padat. Coba sambil diingat-ingat benda padat itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, ada benda cair. Benda cair itu ada yang seperti apa ya? Coba anak-anak sambil melihat ke kiri ke kanan yang ada di rumah. Benda padat itu ada apa saja di rumahmu? Lalu benda cair, lihat di sekitarmu ada apa saja? Belum menjawab, tetapi disimpan dulu dalam memorinya. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Lalu benda yang ketiga, wujud benda yang ketiga, benda apa? Benda gas. Coba perhatikan sekitar rumahmu, kiri dan kanan ada apa saja. Sudah diperhatikan? Baik. Sekarang benda padat. Benda padat itu apa ya? Coba diingat-ingat. Benda padat itu bentuk dan ukurannya selalu tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kemudian dipindahkan lagi ke tempat yang lainnya, bentuk dan ukurannya tetap. Bendanya seperti itu, ukurannya tetap seperti itu, walaupun sudah dipindah-pindahkan ke berbagai tempat. Kemudian dapat dipegang dan diraba. Jadi bisa dirasakan. Dan pasti sedikit agak keras. Contohnya ada apa yang ada di sekitar rumahmu. Bu Lili berikan contoh beberapa saja ya. Ada banyak sekali benda padat. Ada pensil, penghapus, meja, kursi, dan lain-lain. Yang di sekitar anak-anak ada banyak sekali di rumahmu benda padat. Dia bentuk dan ukurannya selalu tepat meskipun diletakkan di berbagai tempat, dapat dipegang atau diraba. Itulah benda padat. Benda yang kedua, apa tadi? Benda cair. Benda cair bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti tempatnya. Kemudian, kalau dipegang atau disentuh terasa encer dan cair. Itu tadi bentuknya bisa berubah karena dia encer. Ketika dia ditaruh di tempat yang bentuknya kotak, dia akan berbentuk kotak. Tapi ketika dipindahkan ke tempat yang bentuknya seperti ke dalam botol, maka dia pun akan berbentuk seperti botol. Kira-kira benda cair itu ada apa saja? Coba perhatikan di sekitarmu. Di rumah ada loh. Ada banyak benda cair. Ada ya? Sudah diperhatikan sekitar rumahnya? Tidak usah beranjak dari tempat dudukmu, hanya dilihat saja sambil diingat benda cair yang pernah ada anak-anak lihat di sekitar rumah. Kira-kira ada apa saja ya? Ada air, ada minyak, kecap, ada saus juga, ada sirup, ada apa lagi?
air mineral. Nah, banyak kan? Ada semuanya bisa kita lihat di rumah kita, pasti ada. Kemudian kita akan ke benda ketiga, benda gas. Bisa lihat dengan anak-anak. Benda gas bentuknya dapat berubah-ubah juga, sama seperti benda cair mengikuti tempatnya. Tetapi gas itu hanya dapat dirasakan atau disentuh, tetapi tidak bisa dilihat. Bisa dirasakan, bisa disentuh, tetapi tidak terlihat. Kalau benda cair bisa dirasakan, bisa disentuh, dan bisa dilihat. Itu perbedaannya benda gas dan benda cair. Kalau benda gas tidak bisa kita lihat, kita hanya merasakannya saja. Ada apa saja ya? Bu Lili memberikan contoh udara dalam balon. Ketika balon sudah ditiup dan dia mengembang, ada udara di dalamnya. Tetapi udara itu bisa kita rasakan, tetapi kita tidak bisa melihat kalau ada udara di dalamnya. Seperti sekarang, ketika kita di dalam ruangan di rumah, sebenarnya ada udara loh di sekitar kita. Coba anak-anak embus tangannya. Apa yang terasa kan? Ada? Ada. Tapi apakah anak-anak bisa melihatnya? Tidak bisa, tidak terlihat ya. Udara di dalam balon, udara di dalam ban, uap air juga. Nah, itu tadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang Ibu Lili tunjukkan ini. Gambar apa ini? Apakah anak-anak ada yang tahu? Kira-kira ini gambarnya mereka sedang melakukan apa ya? Mereka ini sedang bermain, bertengkar, atau sedang apa? Mereka tidak sedang bertengkar atau tidak sedang rebutan teman, tetapi mereka sedang melakukan sebuah kegiatan, yaitu permainan tarik-tarikan atau tarik-menarik. Jadi yang pertama ini, dua orang laki-laki sedang bermain tarik-menarik dengan kedua tangannya. Yang sebelahnya berjumlah 4 orang, 2 orang di kanan dan 2 orang di kiri juga sedang bermain tarik-menarik atau tarik-tarikan. Ini adalah sebuah permainan. Permainan ini dilakukan tanpa berpindah tempat. Bagaimana ya Bu? Kok tidak boleh berpindah tempat? Ya, permainan ini dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi ketika kita saling tarik-menarik, kita tidak boleh berpindah tempat. Cara memainkannya, yang pertama berdiri dengan satu kaki. Dengan satu kaki berada di depan. Satu kaki kita berada di depan. Tidak sejajar tapi ada depan dan belakang. Kemudian kaki dibuka lebar. Kaki ini untuk menjaga supaya kita tidak mudah jatuh sebagai kuda-kudanya. Kemudian tangan berpegangan. Menarik dengan sekuat tenaga tanpa berpindah tempat. Dan ketika kita melakukan tarik-menarik, bisa dilakukan dengan 1 atau 2 tangan. Seperti pada gambar ada yang menggunakan 1 tangan, juga ada yang menggunakan 2 tangan. Ingat, tidak berpindah-pindah, ya tetap di tempatnya. Seperti itulah cara memainkan permainan tarik-menarik. Nanti anak-anak boleh mencoba ya di rumah bersama kakak, bersama adik.
Tapi harus berhati-hati, jangan terlalu keras sekali menariknya, apalagi dengan adiknya. Adik kita badannya lebih kecil dari kita. Tenaganya juga lebih kecil dari kita. Jadi pelan-pelan. Bisa nanti kita coba di rumah bersama-sama ya dengan adik, kakak, mama, papa. Supaya badannya sedikit bergerak-gerak. Tidak hanya duduk saja, melakukan permainan tarik-menarik. Baik anak-anak. Kita ke pembelajaran berikutnya yaitu pembagian. Pembagian itu apa ya, Bu? Pembagian adalah pengurangan berulang hingga hasilnya 0, yaitu sampai habis. Lalu, hasil pembagian ditunjukkan dengan banyaknya hasil pengurangan yang dilakukan. Baik, anak-anak, Bu Lili ada videonya. Mari kita lihat ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya videonya, supaya nanti kita bisa mengerjakannya bersama-sama, oke? Baik anak-anak, Bu Lili mau mengajak anak-anak untuk mengulang kembali pembelajaran kita tentang pembagian. Beberapa hari yang lalu sudah belajar bersama Bu Hermin dan Bu Dian. Sekarang kita coba kembali, supaya anak-anak semakin ingat dan semakin bisa. Baik, Bu Lili sudah punya angka yaitu 30 dibagi 5. Cara pertama yang mau Bu Lili ajak anak-anak untuk menghitungnya adalah cara bersusun ke bawah. Yang pertama harus dilakukan adalah menghitung angka 30 ini. Karena dia mau dibagi dengan 5, maka dia akan dikurangkan dengan angka 5. Maka 30 dikurang 5 ada berapa ya? Berapa? Ya, betul sekali, 25. Setelah itu kita tulis lagi di bawah hasil dari pengurangan 30 dikurang 5. Berapa ini tadi? 25. Kita tulis di sini 25. 25 dikurang 5, maka hasilnya berapa? Berapa ya? Ya, 20. Kita turunkan kembali angka 20 di bawah. 20 maka hasilnya adalah berapa? 15. 15 ini belum menjadi angka 0, maka kita kurangkan lagi. 15 dikurang 5 lagi. Berapa? Bu Lili. Bu Lili. Nah, mikrofonnya dimatikan dulu ya, Nak ya. Judika. Matikan semua mikrofonnya, oke? Biar kita lanjutkan ya, Nak ya. Kurangkan lagi. 15 dikurang 5 lagi. Sama dengan berapa? 10. Betul sekali. 10. Belum. Maka kita kurangkan kembali. 10 ini kita kurangkan lagi di bawah. Dikurang kembali 5. Maka 10 dikurang 5 berapa? 5. Betul sekali. Ada 5. Belum 0 hasilnya. 5 ini kita turunkan kembali. 5 dikurang 5, maka hasilnya berapa? 0. Nah, sudah 0 dia, sudah habis. Setelah itu kita akan hitung hasil pengurangannya ada berapa kali. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6. Maka hasil dari pembagian 30 dibagi 5 sama dengan berapa tadi? 6. Betul sekali. Maka inilah hasilnya, 30 dibagi 5 adalah 6. Ini dengan cara bersusun ke bawah. Sekarang cara yang kedua, bersusun ke samping. Baik. Sama angkanya 30 dibagi 5. Maka caranya adalah 30 dikurang 5. Hasilnya disimpan di kepala kita. 30 dikurang 5 tadi berapa ya? Oh, 25. Masih 25 dikurangkan kembali menjadi dengan angka 5. Tadi di sini hasilnya adalah 25. 25 dikurangkan kembali dengan 5, berapa? 20. Dikurangkan lagi dengan 5 karena hasilnya belum 0. Pengurangan berikutnya, supaya tidak lupa, mari kita tulis. Hasilnya adalah 15. Belum mencapai nilai 0, maka kita kurangkan kembali. Dikurang lagi dengan 5, 15 dikurang 5 adalah 10. Belum, dikurang lagi dengan 5. 10 dikurang 5, 5. Dan belum mencapai 0, maka kita kurangkan kembali menjadi 5. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Jadi sama dengan 0. Kita hitung, angka 5-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6. Maka itulah hasil dari 30 dibagi 5. Sama dengan 6. Begitulah cara mengerjakan pembagian menggunakan cara bersusun ke bawah dan juga ke samping. Baik anak-anak, nanti kita coba kembali di rumah dengan angka-angka yang lain supaya anak-anak lebih bisa dan lebih lancar. Tetapi semangat ya! Oke, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita dari yang pertama sampai yang terakhir. Baik anak-anak, kita sekarang Ibu Lili mau melihat wajah anak-anak dan suara anak-anak. Sudah. Baik, tadi sudah belajar pertama, kita belajar tentang aturan ketika kita bermain ke rumah teman kita. Lalu ada benda padat, benda cair, benda gas. Kemudian ada gerak tarik, menarik. Kemudian yang terakhir adalah pembagian. Baik, sekarang Bu Lili mau tanya sama anak-anak, masih ingat nggak ya pembelajaran kita yang dari awal hingga akhir tadi? Yang pertama, Bu Lili mau tanya, boleh dijawab di chat, boleh juga kasih emoticon angkat tangan. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat? Ketika kita mau bermain ke rumah teman, ke rumah saudara kita, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Kan tadi ada banyak aturannya. Yang pertama sekali harus kita lakukan apa? Kenapa harus di rumah? Angkat tangan. Siapa ini? Oh, Marcelo Rovelis. Oke, iya. Ya. Mana tuh? Mana Marcelo? Siapa ya? Tunggu. Tunggu sebentar ya. Diingat-ingat. Oke. Anastasia Amora. Silakan hidupkan mikrofonnya. Iya, Bu.
Mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Oke. Oke, mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, apa yang kita lakukan? Semua aja. Mengetuk pintu, terus apa lagi? Setelah mengetuk pintu, kita ngapain lagi? Baca, Bu. Ucapkan salam. Mengucapkan Salam. Salam. Salam, Bu. Buang sampah di tempatnya, Bu. Setelah menutup pintu, mengucapkan Salam, Bu. Bukai pintu. Lalu apa lagi? Wih, hebat anak. Mengucap salam boleh dibuka. Kumpul sampah di tempat. Ya, ketika kita punya sampah, kita letakkan saja ya di meja. Tidak, tetapi kita buang di tempat sampah. Kita tanya sama kita di mana ada sampahnya, karena anak-anak membuang sampahnya. Boleh nggak ya sampahnya kita taruh aja di meja? Boleh nggak? Boleh tidak, anak-anak sampahnya kita taruh di atas meja? Boleh, Bu. Boleh. Boleh mau. Lalu kita taruh di sofa. Boleh nggak? Zevania 2C. Hai Zevania 2C. Buka mikrofonnya Zevania 2C. Hai Zevania. Sepertinya Zevania tidak mendengar suara ibu. Zevania 2C. Ya, boleh nggak ditaruh di atas meja, ditaruh di sofa? Lalu kalau setelah kita tanya tante, teman kita, di mana tempat sampahnya? Aku mau membuang sampah. Lalu dia akan tunjukkan, baru kita buang tempat sampah. Tetapi anak-anak ingat, kalau kita tidak menemukan tempat sampahnya, bagaimana, Bu? Ketika kita pergi ke tempat kita tidak menemukan tempat sampah, apa yang harus kita lakukan? Sampah itu kita bawa kemana? Hai Denny. Kotak sampah. Kalau tidak ada kotak sampahnya? Kalau kotak sampahnya tidak ada, maka kita kantongin dulu sampahnya sampai kita menemukan tempat sampahnya. Begitu ya. Kalau kita mau pulang, kita katakan ini kalau mau pulang setelah itu jangan lupa juga ucapkan terima kasih karena sudah diterima di rumahnya. Baik, itulah tadi aturan ketika kita bermain ke rumah teman kita. Lalu yang kedua tadi ada wujud benda itu ada 3. Benda apa saja ya? Benda apa saja? Wujud benda itu ada 3. Apa aja? 3 macam tadi yang boleh tunjukkan. Baru itu ada banyak contohnya yang lainnya. Wujud benda itu ada. Ada 3. Boleh angkat 1. Benda padat. Kemudian ada benda apa lagi? Hai Kenzi. Benda cair. Benda gas. Oh, ada benda gas, benda cair. Kita sebut sama-sama ada 3, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, benda gas. Baik. Jangan malu-malunya pintar nggak boleh malu. Benda padat. Benda yang seperti apa? Bentuk dan ukurannya yang bagaimana?
Nah, tuh. Bentuknya gimana katanya Bu Lili? Karen. Hai Karen. Karen ada di mana? Bentuk dan ukurannya seperti apa benda padat? Apa ini? Benda padat, bentuk dan ukurannya selalu apa? Dibuka dong mikrofonnya biar Bu Lili bisa dengar suaranya anak-anak. Selalu apa? Marcelo. Marcelo 2A. Selalu apa bentuk dan ukurannya? Selalu tetap. Kalau Bu Lili punya buku, Bu Lili pindahkan buku itu ke dalam keranjang, maka bukunya bentuknya dan ukurannya tetap atau berubah, Marcelo? Berubah apa tetap? Buku kata Bu Lili. Revalina Aurelia, halo. Tetap, iya buka. Buka, halo Bu. Tetap Bu, bilang buka. Hai Revalina. Revalina. Halo Bu. Ya, Bu. Halo, Bu. Oke. Bagaimana bentuk buku tadi, Nak, yang Bu Lili masukkan ke dalam keranjang? Bentuk dan ukurannya berubah atau tetap, Nak? Revalina. Oh, tetap. Hebat sekali. Odilia Evelyn, kelas 2B. Bu Lili mau melihat wajahmu, Nak. Odelia. Odelia Evelyn. Mana ya Odelia ini? Oke, Odelianya tidak terlihat. Cisria. Rahel Purba. Cisria Rahel Purba. Halo. Oh, Christian. Nah, tadi kita masih tentang benda padat. Benda padat itu bisa dipegang nggak? Bisa. Bisa, oke. Di sekitarnya Krisia ada macam-macam benda padat. Ada apa saja? Di sekitar Krisia duduk. Lihat kiri, kanan. Ada apa saja? Ada apa saja? Yang keras, nah, Bu Lili tidak bisa mendengarnya. Ada apa saja? Oh, suaranya sedikit kecil. Oke, apa lagi? Ada? Oke, ya. Ada kursi? Ada meja di sekitarmu, Nak? Ada? Ada. Nah, itu termasuk benda padat. Kemudian sekarang kita mau ke benda cair.